Bentar ya, Kak, ya. Oke, teman-teman, mungkin bisa ini ya, sambil diajak teman-temannya yang lain untuk join. Untuk teman-teman pengurus, diajak teman-teman sedivisinya gitu ya, untuk segera memasuki room. Oke, sepertinya sudah bisa dimulai sekarang aja ya, Mas Iksan ya. Enggak. Biar kita terbiasa tepat waktu teman-teman ya. Jadi emang ya untuk mentoring ini insya Allah tepat waktu ya. Pengennya sebenarnya tadi jam 4 tapi karena masih sedikit, coba kita jam 5 menit gitu. Kayak gitu. Jadi untuk bulan depan insya Allah coba kita mulai jam 4 tepat ya teman-teman. Jadi sebelumnya mangga bisa dipersiapkan sebelum jam 4 sudah gabung gitu biar kita efektif dan maksimal. Mangga. Saya buka ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, karunia, dan hidayah sehingga alhamdulillah ya pada sore hari ini di tengah kesibukannya teman-teman semua kita dapat berkumpul bersama nih di kajian ilmu ya pada sore hari ini. Salawat serta salam, mari kita bersama-sama sanjungkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang semoga nanti di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Oke, di sini saya sebagai pembawa acara mohon izin membawakan acara mentoring pada sore hari ini. Yang pertama itu pembukaan. Mari kita buka mentoring pada sore hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian selanjutnya langsung saja ya penyampaian materi oleh mentor keren kita, yaitu oleh Kak Asa. Tanpa berlama-lama ya teman-teman, biar Kak Asa bisa menyampaikan langsung gitu ya materinya. Monggo Kak Asa dipersilahkan. Oke. Ya, uhayyikum bitahiyatil islamiyah, tahiyatin thayyibatin mubarakah, tahiyatin min indillah, tahiyatul jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, assalatu wassalamu ala rasulil mujtaba, sayyidina habibin wa maulana Muhammadinil Mustafa, wa ala alihi wa ashabi wa dhurriyyatihi wa kulli man ittaba'al huda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la walada, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul, as-siddiqi wal wafa. Alhamdulillah teman-teman yang disayang Allah, di kesempatan sore hari ini kita bisa berjumpa kembali setelah bulan lalu berarti ya terakhir kita bertemu dan sekarang bisa bertemu kembali. Semoga teman-teman semua yang hadir di sini dan yang belum bisa hadir bersama kita dalam keadaan sehat walafiat seluruhnya. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan pula kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau dan kepada para pengikutnya hingga yaumul kiamah. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin. Teman-teman yang disayang Allah, pertama marilah kita bersyukur kepada Allah karena di kesempatan sore hari ini bisa berjumpa. Saat ini Indonesia tengah dirundung berbagai macam masalah, korupsi ada gitu ya, virus juga ada, kemudian kebijakan juga nggak jelas sekarang. Nah, semuanya itu pun demikian ya, kita semua mensyukuri apa yang kita dapati sekarang, dan kita berdoa kepada Allah semoga Indonesia bisa melalui apa yang sekarang menjadi ujiannya dengan sebaik-baiknya. Nah, teman-teman, ceritanya di kesempatan sore hari ini, kalau misalnya di bulan lalu, teman-teman masih ingat nggak kita ngebahas apa? Ayo, ada yang masih ingat nggak? Lama sih ya, sebulan ya, makanya sekalian ngecek nih, pada ingat nggak? Soalnya pematerinya juga lupa kemarin bahas apa ya. Gitu teman-teman. Visi Global Islam, benar sekali ya. Kita ngebahas visi Global Islam. Itu materi dari Elite Circle.
Nah, adapun kesempatan sore hari ini kita tidak akan membahas materi Elite Circle, tapi kita akan membahas materi yang emang ini formulasinya ASA gitu ya, bahasa LMD-nya, ijtihadnya ASA. Jadi teman-teman nggak bakalan pernah dapat materi ini di luar tempat ini kayak gitu ya, karena ini memang teorinya buatan ASA gitu teman-teman ya, yaitu semacam reason of being sebagai Muslim lewat sejenis Islamic Ikigai. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang pernah tahu sebelumnya ya Ikigai itu apa, kemudian mungkin pernah ngikutin juga Islamic Ikigai, karena udah ada yang pakai nama itu teman-teman ya. Itu Khalid dulunya Asmen BMKA, dan kawan-kawan itu juga bikin komunitas namanya Islamic Ikigai. Nah, tapi yang akan dibahas di sore hari ini itu bukan Islamic Ikigai versi Khalid, Bang Jody, dan kawan-kawan. Ini memang versi ASA aja gitu ya teman-teman. Kalau teman-teman di sini udah aware sebelumnya, udah tahu dengan Ikigai, tentunya materi sore hari ini nggak bakalan begitu asing buat teman-teman, kecuali kita akan berikan di sini ijtihad Islami terkait bagaimana sih seharusnya seorang Muslim itu melihat sudut pandang hidup, melihat tujuan kehidupan dia seperti apa, kayak gitu teman-teman ya. Nah, saya izin share screen. Kalau share screen-nya udah terlihat, kabarin ya di chat. Mangga, udah kelihatan? Sudah, Kak. Oke, udah ya, siap. Nah, teman-teman disayang Allah, jadi di sore hari ini kita akan membahas tema Islamic Ikigai. Adapun slide yang Asa pakai di sini itu slide persis yang Asa pakai dulu di kegiatan Ahlan School-nya ini ya, Ahlan Ramadan, teman-teman. Jadi kalau di sini teman-teman ada yang pernah ikutan kegiatannya Ahlan Ramadan kemarin, Ahlan School, kayaknya nggak bakalan asing juga sama materi sore hari ini. Nah, seperti biasa, Asa ngajak teman-teman semua buat split screen ya, biar kelihatan yang ngomong sama yang presentasinya kelihatan. Kemudian teman-teman nggak perlu ragu buat bersikap responsif di sini ya. Teman-teman mau tanya lewat chat boleh, tapi nanti mungkin kalau lagi sesi materi, kalau ditanya aja ya teman-teman boleh ngejawab kayak gitu teman-teman. Nah, sisanya nanti kalau mau bertanya, teman-teman silahkan bertanya di kolom chat aja, dikumpulkan di bawah. Nah, teman-teman, di sini saya pengen ngecek teman-teman kalau udah siap silahkan kasih jempol dari 17 orang, siapa aja yang udah siap. Bisa kasih jempol nggak? Reaction jempol. Oke, 1, 2, tepuk tangan. Ya, lumayan lah ya. Sepertiganya ada. Oke, setengahnya ada. Oke, karena teman-teman sudah siap, insya Allah di kesempatan sore hari ini, Asa akan bercerita ke teman-teman semua sedikit pengantar tentang Islamic reason for being. Kenapa kita harus hidup di dunia dan bagaimana sih seorang Muslim itu menyusun visi hidupnya? Nah, pakai tools apa? Pakai toolsnya namanya Islamic Ikigai yang Asa buat. Nah, teman-teman, jadi mungkin udah pada kenal juga saya, nggak perlu dikenalkan kembali. Pertanyaannya, teman-teman sekarang mungkin bertanya-tanya kenapa kita itu harus punya tujuan hidup? Kenapa kita itu harus punya arah? Nah, teman-teman, ketika kita bertanya gitu ya, pada diri kita, kira-kira kenapa sih kita itu membutuhkan tujuan hidup? Menurut teman-teman jawabannya apa? Boleh di chat, boleh jawab-jawab langsung nih. Walaupun udah ada tulisannya di sini ya. Kenapa kita harus tahu visi Islam terhadap diri kita? Kenapa Al-Quran, kita harus tahu Al-Quran itu ngajak kita jadi orang seperti apa? Ayo, kenapa? Ada yang mau menjawab? Silahkan di chat, sama di voice juga bisa langsung ya, on mic aja langsung. Hitung sampai 5 deh. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, dari Bang Ihsan ini agar sesuai dari Allah. Kemudian dari Kang Ridwan, agar hidup punya arah dan jalan yang tepat. Oke. Ya, 2 orang di sini sudah dapat beberapa poin penting ya teman-teman ya. Kenapa kok kita itu perlu menyelaraskan tujuan visi hidup kita ini dengan bagaimana Al-Quran dan hadis itu mengajak umat Islam menjadi seperti apa. Nah, jadi kita biar tahu nih sebenarnya Islam tuh pengen Muslim jadi kayak gimana sih. Nah, kalau misalnya teman-teman punya 3 pertanyaan ini kayak gitu ya, maka kegiatan sore hari ini menjadi kegiatan yang tepat buat teman-teman ikutin selama 1 jam ke depan. Yang pertama nih, mungkin sesekali teman-teman tuh bertanya-tanya ya, emang kita tuh menjadi muslim itu harus menjadi muslim yang keren ya? Bukannya sekarang tuh banyak juga orang yang bilang,
it's okay to be normal kayak gitu ya, nggak harus kamu tuh jadi orang keren, CEO dan semacamnya, yang penting hidup kamu bahagia, happy. Nah, sebenarnya jadi muslim itu diajaknya kayak gimana sih? Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan memahami terkait konsep secara umum dari Ikigai. Kalau teman-teman udah pernah baca bukunya karya Ken Mogi, karyanya yang lain-lainnya, pernah ikut training atau nonton video di YouTube seputar Ikigai, kita akan bedah di sini apa sih bid'ah yang terjadi di dalam Ikigai gitu teman-teman ya. Karena ada kesesatannya di sana teman-teman yang selama ini kita pahami soal Ikigai ternyata bukan Ikigai ya. Nah, yang ketiga barulah di sini kita akan belajar kalau Ikigai itu ada bid'ahnya, lalu kita di sini diajak menjadi seperti apa sih Kang Asa gitu ya. Nah, itu yang akan kita jawab selama 1 jam ke depan. Nah, teman-teman, kita langsung masuk ke yang pertama ya. Emang kita ini menjadi muslim itu harus menjadi muslim yang keren ya? Ini pertanyaan yang mungkin juga pernah teman-teman pikirkan masing-masing gitu ya. Kenapa? Karena kita itu sekarang hidup di tengah kondisi mungkin ya, apalagi teman-teman yang kuliahnya di kampus-kampus gimana, kayak itu kampus ternama, kemudian sejak SD, TK, SMP, SMA, sampai kuliah ranking 1 terus misalnya ya, teman-teman tuh berhadapan dengan dorongan-dorongan untuk menjadi juara terus kayak gitu ya. Dulu saja diajak buat juara. Mungkin sesekali teman-teman lelah gitu ya, mental fatigue mulai ngerasa, kemudian mulai merasa, oh kayaknya gue hidup nggak perlu seambis ini deh kayak gitu ya, terlalu ambis nih gue gitu misalnya ya. Nah, ada orang-orang yang misalnya menjadi seperti itu, pengen pokoknya jadi nomor 1, jadi yang paling keren dan semacam orang yang paling kiri kayak gitu ya. Ada orang yang di tengah, di mana kita tuh diajak sekarang misalnya sebenarnya nggak usah kok jadi gitu-gitu amat kayak gitu ya. Cukup kamu tuh menikmati hidup kamu, bahagia dengan hidup kamu, menerima diri kamu apa adanya, kamu tuh sudah bisa hidup to the fullest kayak gitu ya, life to the fullest katanya seperti itu. Ada juga nih orang yang tipenya ketiga nih, orang yang tipenya merugi, dan Asama yakin teman-teman di sini nggak bakal ada yang milih yang paling kanan. Nah, menurut teman-teman di sini Asa pengen tanya, menurut teman-teman sebenarnya kita sebagai muslim tuh diajak untuk menjadi orang yang sebelah kiri, tengah atau kanan? Coba. Tengah. Oke, Teh Mutia. Terima kasih. Ada lagi nggak? Kita tuh diajak jadi muslim yang gimana sih dalam Islam? Yang merugikah? Yang normal, bahagia gitu ya? Atau yang sebelah kiri, pokoknya harus keren gitu misalnya ya, juara dan semacamnya. Oke, juara, juara. Oh, banyak yang pengen jadi juara di sini ya. Nah, teman-teman, jawabannya adalah tidak ketiganya. Tidak ketiganya ya, sebenarnya kita itu tidak dipaksa sebagai seorang manusia di sini ya. Kita tuh tidak dipaksa untuk misalnya menjadi seorang muslim yang juara oleh Islam. Kita tidak dipaksa juga menjadi muslim yang biasa atau merugi kayak gitu ya. Mungkin teman-teman di sini pernah mendengar kuntum khairu ummah kayak gitu ya. Atau misalnya apalagi ya? Kalimat seperti ummatan wasato seperti itu teman-teman ya, mungkin pernah nggak dengar seperti itu. Tapi kalau misalnya kita cek sebenarnya ya, kita tuh tidak ada paksaan loh sebenarnya ya bagi kita itu untuk menjadi muslim yang juarakah atau menjadi muslim yang biasa-biasa saja. Bebas teman-teman. Teman-teman mau milih yang mana? Dalilnya apa? Dalilnya ini, la ikroha fiddin. Teman-teman, untuk urusan agama saja yang berbicara terkait teman-teman tuh ntar di akhirat masuk surga atau masuk neraka, Islam itu tidak memaksa seseorang itu untuk menjadi seorang muslim. Tidak ada paksaan dalam beragama kayak gitu ya. Kita kalau berdakwah tuh nggak boleh memaksa orang lain dengan ancaman, dengan apa-apa lagi kayak gitu ya, nggak boleh seperti itu. Kita bebas, mau menjadi muslim silahkan kayak gitu ya, mau menjadi non muslim ya silahkan seperti itu. Poin yang Asa dapati ketika Asa mencoba mentadaburi Islam lebih jauh kayak gitu ya, bagi Asa, Islam itu mengajak kita menjadi muslim yang kayak gimana? Menjadi muslim yang seperti ini. Menjadi muslim yang bertanggung jawab. Menjadi muslim yang paham dengan konsekuensinya. Kalau teman-teman emang pengen masuk surga, ya teman-teman harus paham konsekuensi mau masuk surga. Ibadahnya harus minimal sholat 5 waktu rajin, itu pondasi agama gitu ya. Dijaga tuh 5 sholat waktu kayak gitu ya, sholat 5 waktunya. Kemudian teman-teman melaksanakan rukun Islam yang lainnya. Teman-teman beribadah dan semacamnya. Kalau teman-teman mau milih nggak berislam, boleh nggak? Boleh, tapi siap nggak dengan konsekuensinya? Konsekuensinya apa? Ya teman-teman di dunia boleh, misalnya mungkin mabok-mabokan, kayak gitu ya. Teman-teman berzina boleh lah. Kalau teman mau mencuri, mangga, kayak gitu ya. Tapi ada konsekuensi yang nggak bisa teman-teman hindari, apa? Akhirat. Di dunia bisa menghindar, di akhirat nggak bisa.
Teman-teman milih mau jadi ummatan wasato, bebas, silahkan menjadi ummatan wasato. Mau jadi khair ummah, bebas. Ya, walaupun nanti kalau teman-teman baca dari lebih jauh nih tafsirnya ya, khairu ummah itu sebenarnya punya dua tafsir. Kalau tafsir Salman itu ngikut tafsir yang kedua bahwa kita itu perlu menjadi umat terbaik. Tafsir pertama itu sebenarnya ngasih tahu bahwa umat terbaik itu dulu pernah ada dan kalian pernah jadi umat terbaik, bukan kalian sekarang umat terbaik kayak gitu ya. Kapan coba kita menjadi umat terbaik? Ketika Nabi Muhammad masih bersama dengan kita. Itulah yang namanya khairu ummah. Itu kata Umar bin Khattab, teman-teman. Jadi teman-teman pilih mau mazhabnya Umar di sini ya, atau mazhab Salman yang juara. Yang penting kita punya tanggung jawab dalam mengemban cita-cita itu. Kita siap kalau misalnya mau jadi muslim yang juara, siap dong untuk berlelah-lelah gitu ya. Siap teman-teman ngeluarin kuota lebih buat ikutan kajian misalnya. Siap buat misalnya belajar lebih lama daripada orang lain. Siap untuk misalnya bahkan mungkin mengurangi waktu tidur sesekali gitu ya untuk mengerjakan tugas-tugasnya teman-teman dan lain sebagainya. Itulah yang perlu teman-teman pahami sekarang kayak gitu ya. Jadi di sini teman-teman pilih bebas mau jadi orang yang tengah, yang kiri, yang kanan. Yang penting teman-teman jadi muslim yang bertanggung jawab, siap dengan konsekuensi yang ada di sana. Konsekuensi di dunianya mungkin lelah-lelah, konsekuensi di akhiratnya enak gitu kan ya. Mau nggak? Nah, tinggal pilih deh teman-teman mau yang mana gitu ya. Kita nggak bisa berlari dan kita nggak bisa pernah bersembunyi dari konsekuensinya, terutama konsekuensi akhirat yang akan kita dapati nanti. La ikroha fiddin. Makanya bebas ya teman-teman sekarang mau jadi muslim yang gimana. Nah sekarang materi sore hari itu sebenarnya adalah materi yang bisa menjadi konsekuensi dari orang-orang yang pengen punya mental juara. Kenapa? Karena tujuan hidup itu bukan pikirannya banyak orang loh ya teman-teman. Kadang tuh orang ketika misalnya udah lulus kuliah, bertemu dengan dunia kerja dan semacamnya, akhirnya pragmatis dengan hidup kayak gitu ya. Ah bodo amat deh, gue mah yang penting gaji oke kayak gitu ya, keluarga aman, ngurus-ngurus umat kayak gitu, aduh capek itu buat pejabat-pejabat aja lah, buat orang-orang aktif dakwah aja lah. Saya mau jadi muslim yang biasa dan semacamnya kayak gitu ya. Itu juga pilihan. Tapi ketika kita ini ngikutin materi sore hari ini, kemudian mencoba memiliki tujuan hidup, ini bisa menjadi ikhtiar ya. Kita ini menjadi khairu ummah tadi, menjadi umat terbaik tadi. Nah, terus apa nih fungsi dari tujuan hidup tadi, teman-teman? Tujuan hidup itu sebagaimana tadi udah dijawab ya sama Kang Ihsan, sama Kang siapa lagi tadi, saya lupa. Nah, udah dijawab sama teman-teman. Fungsi life purpose itu mengajak kita untuk memiliki sense of direction. Sense of direction itu apa ya, semacam indera bahwa kita tuh punya arah kayak gitu teman-teman ya. Tujuan hidup tuh fungsinya kayak gitu. Ibarat kalau yang dari dulu mah suka asa contohin ya teman-teman teh mau ke Jakarta, mau kemana kayak gitu ya. Ketika kita tahu tujuan, kita tahu nih bekal apa yang perlu dibawa, tahu rutenya harus lewat mana, tahu harus ngajak teman siapa menuju ke sana, ceile teman hidup gitu ya. Terus suruh ngapain dan semacamnya, teman-teman bakal tahu ketika tahu tujuannya. Nah, ibarat tadi ya tempat teman-teman pengen dari Bandung jalan-jalan ke Jakarta nih, kalau udah nggak PSBB darurat ya, PPKM darurat. Teman-teman tahu mau milih rute yang mana, kayak gitu. Nah, ini mah kemarin juga udah sempat dibahas ya. Ketika misalnya kita tuh nggak tahu tujuan akhir kita di mana, ya kita cuma tahu tempat posisi awal kita di mana, di Bandung, kita bakal bingung nih ketika lihat peta. Kita mau kemana ya, kayak gitu. Jalan-jalan, tiba-tiba nyampe Purwakarta. Naik motor, tiba-tiba nyampainya Soreang. Naik pesawat, tiba-tiba nyampe Malaysia gitu ya. Padahal pengennya ke Jakarta gitu misalnya teman-teman tujuannya. Tapi lebih bencana lagi teman-teman, ketika bahkan kita aja nggak tahu posisi kita sekarang di mana. Nah, kita tuh nggak tahu diri kita itu siapa. Kita nggak mengenal diri kita dengan baik. Kita nggak tahu kita tuh pengennya ngapain. Lihat peta kayak gini ya, bingung gitu ya, lebih bingung lagi. Nggak tahu posisi di mana, tujuan akhir di mana. Semakin bingung teman-teman tuh menavigasi hidup gitu ya, berlayar di kehidupan. Nah, kalau misalnya kita sekarang gambarkan kehidupan itu lifespan tuh ibarat kayak gini teman-teman ya. Tujuan hidup itu bisa bikin teman-teman mengurangi waktu yang terbuang tidak efektif dan efisien untuk tujuan-tujuan yang lain. Kayak gitu ya. Misalnya teman-teman tuh di awal masa hidup tuh yang paling kiri misalnya sekitar 10% hidup teman-teman sampai usia 6 tahun, mungkin 8 tahun teman-teman ya masih
bego gitu ya, nggak tahu apa-apa gitu ya. Kita tuh masih nggak paham dunia, masih main, masih rebutan mainan, masih belagu gitu ya sebagai anak kecil. Kemudian masa-masa yang hijau ini misalnya masa di mana teman-teman itu lagi mencari jati diri kayak gitu ya. Mencari jati diri, kuliah, ketemu si dia dan semacamnya. Masa-masa yang merah mungkin masa teman-teman mulai bekerja dan semacamnya. Nah, bayangkan ketika teman-teman melaksanakan lifespan hidup ini pada hal yang gak efektif, yang gak sesuai sama tujuan hidup teman-teman. Pengennya ke Jakarta, tapi teman-teman bukannya selangkah lebih maju mendekati Jakarta, teman-teman semakin menjauh ke Surabaya, ke Bali, kayak gitu misalnya. Padahal tujuan teman-teman tuh pengen ke Jakarta, pengen ketemu orang yang terkasih mungkin di Jakarta, atau pengen ketemu Pak Presiden mungkin di Jakarta, kayak gitu ya. Tapi malah ke Surabaya, kayak gitu misalnya. Ketika kita ini nggak punya tujuan tadi, akhirnya resource kita habis di sana. Teman-teman capek ngerasain salah jurusan, teman-teman capek ngerasain passion yang nggak sesuai misalnya, capek ngerasain ini, itu, dan semacamnya. Nah, tujuan hidup ini membantu teman-teman agar lifespan teman-teman selama hidup itu bisa berjalan lebih efektif dan efisien. Nah, metodenya gimana nih Kang Asa sekarang buat kita ini memahami tujuan hidup kita? Nah, di sini ada 3 metode nih teman-teman yang bisa teman-teman pakai ya selain nanti Islam Ikigai yang kita coba bahas. Yang pertama, itu metode gravestone. Biasanya teman-teman ini diajak seperti ini ya. Di Salman juga diajak seperti ini. Coba teman-teman bayangkan, nama apa yang pengen teman-teman tulis di batu nisan teman-teman nanti. Ujang, si apa namanya saya, Presiden Republik Indonesia misalnya gitu ya. Atau nanti ketika teman-teman wafat, pengennya dikenang seperti apa sih? Oh, dikenang sebagai teknokrat, dikenal sebagai koruptor, dikenal sebagai apa? Metode gravestone ini bisa membantu teman-teman menggambarkan ke depan tuh perlu jadi apa nih kayak gitu ya. Pengennya gimana sih ketika wafat kayak gitu. Tapi di sini Asa pengen ngasih ke teman-teman demotivasi. Nah, demotivasi apa itu? Kalau teman-teman di sini punya cita-cita atau punya gaya menentukan tujuan akhir lewat metode gravestone, sayangnya hanya sebagian kecil manusia aja yang bakal tercatat namanya dengan sangat baik dan dikenang oleh banyak orang. Coba teman-teman sekarang tadaburi aja. Orang-orang yang sudah wafat meninggalkan kita lebih dulu daripada kita. Mungkin sebulan, 1 pekan pertama kita masih bersedih dengan kehilangan sahabat kita itu, kayak gitu ya. Coba teman-teman sekarang lebih panjang lagi, 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Orang-orang yang mengingat orang yang sudah wafat itu siapa sih? Keluarganya aja paling, kayak gitu kan. Keluarganya, teman-teman dekatnya dulu apakah masih ingat, masih merindukan dia, masih menangisi gitu sepanjang waktu? Kayaknya udah enggak, udah move on. Mereka udah hidup dengan kehidupan mereka masing-masing. Kalau teman-teman pengen punya gravestone yang bagus, itu capaian teman-teman tuh minimal harus kayak presiden misalnya ya. Presiden Habibie itu dikenang sampai sekarang. Banyak orang yang mengagumi beliau dan semacamnya. Kalau teman-teman cita-citanya misalnya masih jadi kepala desa, ketua RW, ketua RT, ya jangan pikir teman-teman itu bisa mencapai tujuan akhir teman-teman pakai metode gravestone. Nah itu ya, demotivasi yang pengen Asa buat. Kalau buat Asa sih nggak cocok metode gravestone ya, karena ya itu privilege sebagian orang aja deh yang bisa dapat gravestone yang bagus. 2, itu vision metodenya ya. Teman-teman coba lihat 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, teman-teman punya gambaran menjadi pribadi yang kayak gimana sih? Oh, punya duit sekian, punya rumah, punya pasangan hidup, punya anak sekian, punya aset begini begitu, kerja di mana, tinggal di mana. Coba teman-teman pikirkan. Gampang mungkin ya. Tinggal bayangkan aja karena menghayal mah gampang ya teman-teman ya. Buat banyak orang, buat sebagian orang gampang, buat sebagian juga susah. Yang terakhir, ini metode Odyssey Path. Gimana teman-teman itu bereksperimen dengan bayangan teman-teman. Kira-kira kalau aku habis S1 ini ngambil kuliah jurusan bisnis, aku jadi apa ya? Kalau aku ngambilnya jurusan politik, ntar jadi apa ya? Nah, teman-teman coba bikin berbagai macam alternatif rute hidup. Odyssey Path gitu ya. Berbagai macam rute hidup, baik yang worst case, misalnya teman-teman tiba-tiba gimana kayak gitu ya, sampai yang best case-nya kayak gimana. Nah, itu metode yang ketiga. Nah, metode yang keempat yang kita bahas itu adalah metode Ikigai, teman-teman ya. Nah, mungkin teman-teman di sini udah pernah ngelihat ya metode Ikigai, di mana Ikigai ini tergambar lewat 4 lingkaran ini, teman-teman ya. Yang atas itu lingkaran what you love. Jadi elemen apa namanya tujuan hidup yang bagus menurut versi Ikigai yang pertama adalah
Apa yang menjadi visi hidup itu adalah apa yang kita cintai, apa yang kita sukai. Teman-teman sukanya ngapain nih? Ngedesain kah? Belajar psikologi kah tadi misalnya ya? Kemudian teman-teman misalnya belajar matematika kah dan semacamnya. Apa yang teman-teman sukai? Yang kedua, yang sebelah kiri. What you are good at. Apa yang kita itu jago dalam ngerjainnya. Oh, jago nyanyi mungkin kayak Giant kayak gitu ya. Jago apa namanya ya? Jago apalagi teman-teman ya? Jago masak, jago bikin konten YouTube dan semacamnya. Apa yang kita tuh jago di sana. Kemudian aspek yang ketiga, what you can be paid for. Itu yang bawah ya. Kita tuh bisa dibayar ketika ngerjain apa sih? Nah, teman-teman mungkin di sini ada yang jadi engineer, dibayar dengan kapasitas teman-teman sebagai engineer. Ada yang mungkin terjadi psikolog kayak gitu ya, dibayar karena bisa menyelesaikan masalah psikologisnya orang, jadi konsultan dan semacamnya. Kemudian yang terakhir, what the world needs, apa yang dunia butuhkan. Kira-kira teman-teman tuh kalau lihat dunia sekarang, dunia tuh membutuhkan apa sih dari diri kita kayak gitu. Butuh apa nih dari diri kita? Apa bagian kosong di tengah umat atau di tengah di dunia ini yang perlu diisi oleh seorang asap, misalnya kayak gitu. Nah, ketika teman-teman itu punya 4 lingkaran ini, aktivitasnya teman-teman sukai nih. Kemudian teman-teman jago di sana. Teman-teman bisa dibayar dengan mengerjakan hal itu. Teman-teman juga tahu bahwa dunia ini membutuhkan apa yang teman-teman lakukan. Nah, maka teman-teman mendapatkan yang namanya ikigai. Itu yang namanya ikigai gitu ya. Jadi kalau teman-teman sekarang bingung mikirin sebenarnya hidup itu elemen tujuan hidup itu apa aja, teman-teman bisa mereferensikan ke ikigai ini. Oh, udah aku cintai nih, aku jago di situ. Berarti aku coba nih cari caranya gimana biar apa yang aku lakukan tuh bisa dibayar. Kemudian biar apa yang aku lakukan itu ternyata bisa memberikan manfaat buat sekitarku. Misalnya kayak gitu. Itu yang namanya ikigai. Bikin teman-teman punya sense of direction terkait tujuan hidup itu yang benar kayak gimana. Nah, sayangnya teman-teman, ternyata apa yang kita pahami selama ini sebagai ikigai itu bukan ikigai. Ya, itu bid'ah. Kenapa itu bid'ah? Karena ini bukan lingkaran ikigai. Kalau teman-teman baca bukunya, karya Ken Mogi, karyanya siapa, ikigai itu nggak bicara bulat-bulatan ini. Nah, terus yang kita selama ini tahu, bulat-bulat ini tuh apa? Nah, bulat-bulat ini tuh Theory of Purpose-nya karya Andres Zuzunaga. Ya, jadi ini tuh Theory of Purpose-nya Andres Zuzunaga, seorang psikolog kalau nggak salah ya dari Itali. Nah, jadi dia yang menemukan Theory of Purpose ini bukan Ikigai. Nah, jadi kalau teman-teman di luar sana nanti ya ketemu materi seputar Ikigai, bilang tuh ke pematerinya, Kang, itu bukan Ikigai, itu bid'ah. Itu namanya Theory of Purpose Andres Zuzunaga. Nah, teman-teman sekarang bisa meluruskan yang benar apa kayak gitu ya. Nah, sayangnya teman-teman sebagai seorang muslim ternyata lingkaran-lingkaran 4 ini aja nggak cocok. Bukan nggak cocok, nggak cukup. Nah, terus sebagai muslim kita harus punya apa nih selain 4 lingkaran ini? Simple kok. Kita cuma harus membuat semesta dari diagram Venn ini. Ya, udah pada tahu nggak? Udah pada tahu diagram Venn kan ya? Nah, himpunan. Nah, teman-teman ini sekarang udah punya what you love-nya belum? Udah punya what you are good at-nya belum? Tapi ini semestanya belum ada. Nah, fungsi dari Islam itu memberikan semestanya. Semestanya apa? Semestanya kotak di terluar lingkaran ini yang disebut sebagai ibadah. Ibadah itu apa coba? Ibadah itu apa yang Allah ridhoi, apa yang Allah cintai. Makanya ketika teman-teman pakai lingkaran-lingkaran ikigai ini, maka teman-teman perlu pastikan apa yang aku cintai itu juga apa yang Allah sukai, apa yang Allah ridhoi. Apa yang aku jago ngerjain itu juga Allah ridhoi. Bisa dibayar, dibayarnya halal, Allah ridho dengan itu. Dan dunia membutuhkan hal itu, hal yang dibutuhkannya adalah hal yang Allah ridhoi juga, kayak gitu. Karena kalau misalnya teman-teman nggak pakai semesta kotak ini sebagai seorang muslim, maka seorang, pedagang pedagang pekerja seks komersial kayak gitu ya, pedagang pelacur di sini, ya dia juga punya ikigai kayak gitu ya, kalau nggak punya kotak ibadah tadi. Bagi dia prostitusi itu dicintai banyak orang, dia suka prostitusi kayak gitu ya. Poin what you love-nya dia dapat. What you are good at, dia jago loh prostitusi, ngelola, ngebisnisin prostitusi dia jago. Poin kedua, ikigai dapat. Poin ketiga,
Dibayar, bisa dibayar, bahkan bisnis yang besar tuh prostitusi gitu ya. Yang keempat, dunia membutuhkan, bagi dia dunia butuh. Karena itu adalah bagian dari entertainment, itu bagian dari hiburan. Ketika orang udah jenuh misalnya ya. Nah, ada orang yang bisa pun ikigai kayak gitu, tapi Muslim nggak bakalan pernah kepikiran ikigai seperti itu. Kenapa? Karena semesta ibadahnya nggak masuk. Itu adalah hal yang Allah murkai, itu bukan hal yang Allah ridhoi. Makanya teman-teman ketika bicara misalnya do what you love, lakukan apa yang kamu sukai, teman-teman harus ingat, do what Allah love juga. Bahwa Allah itu ridho dengan apa yang teman lakukan. Kayak gitu, apa yang teman-teman lakukan. Nah ini nggak boleh dilupakan sebagai seorang muslim. Cuma ngasih bingkai kotak ibadah aja, ternyata konsep ibadah, konsep ikigai ini bisa berbeda banget sudut pandangnya. Nah itulah muslim. Muslim hidup untuk tujuannya apa? Untuk ibadah. Nah, tapi nggak berhenti sampai sini ternyata gitu ya. Ketika Asa mencoba membaca buku Ikigai, membaca bagaimana Islam itu mengajak diri kita menjadi seorang yang seperti apa, visi hidup yang seperti apa, Asa mengkritisi konsep Ikigai ini. Kenapa? Karena ya kalau misalnya kita pengen kotak-kotak dan bulat-bulat ini menjadi ibadah, maka syarat ibadah itu apa? Ikhlas dan ittiba'ir Rasul, mengikuti Rasul. Minimal kita harus punya dalilnya dari lingkaran-lingkaran ini. Nah, ketika asal lihat lingkaran-lingkaran ini, kayaknya lingkaran paling bawah nggak ada dalilnya deh gitu ya. Emang kita itu selama hidup di dunia sama Rasulullah disuruh buat mikirin kita tuh bisa dibayar untuk apa. Kita bisa dapat duit dengan mengerjakan apa. Enggak. Rasulullah nggak pernah bilang kayak gitu. Makanya yang bagian bawahnya asa dihapus gitu ya sekarang. Ijtihad asa bagian bawah dihapus. Kenapa? Karena Islam nggak pernah berbicara terkait kalian itu harus menjadi muslim berduit. Enggak. Dalil hadis seputar harta itu berbicara bukan soal hartanya. Bicara soal apa? Bicara soal pemilik hartanya. Sebaik-baik harta adalah harta yang dimiliki oleh orang yang beriman, oleh orang yang bertakwa. Itu hadisnya. Bukan sebaik-baik harta adalah harta yang banyak, bukan gitu ya. Tapi siapa yang megang hartanya siapa? Orang yang beriman, yang bertakwa, harta berapapun baik buat dia. Kayak gitu teman-teman ya. Jadi Islam tuh nggak pernah berbicara kepada kita untuk menjadi hartawan kayak gimana, enggak. Tapi Islam berbicara kepada kita untuk bisa menjadi pemegang harta yang bijak, yang jago. Gitu teman-teman ya. Nah makanya akhirnya Asa ubah nih konsepnya jadi kayak gini. Yang bagian bawah dihapus, kemudian jadilah konsepnya kayak gini. What you love gitu ya masih sama, what Allah love masih sama, what the world needs itu sebenarnya bentuk dari rahmah teman-teman ya. Kalau dalam Islam konsepnya rahmah, rahmatan lil alamin itu adalah kita memberikan apa yang dunia butuhkan, kasih sayang Allah ke dunia kayak gitu. Kemudian what you are good at itu kalau dalam bahasa Al-Qur'an ada yang namanya syakilah. Kullu ya'malu ala syakilatih. Dan setiap orang itu beramal sesuai dengan syakilahnya. Sesuai dengan dia jagonya apa. Nah, ada kan ternyata dalam Al-Quran kayak gitu. What you are good at itu namanya syakilah. Kita ini Allah berikan potensi apa? Jagonya apa? Kayak gitu. Nah, apakah konsepnya sampai sini selesai? Belum. Ini konsep Asa kembangkan tahun 2015, udah jadi kurikulum sampai di asrama RK segala dulu ceritanya. Terus ternyata Asa masih menggunakan bid'ah di sini, masih salah teman-teman kurikulumnya. Nah, Asa kritisi lagi konsep yang udah Asa bikin, yang namanya manusia ya, semakin belajar semakin tahu banyak hal. Asa ubah. Karena bagi Asa, yang bagian atas ya, what you love, itu juga nggak ada dalam Islam. Islam tuh nggak pernah ngajak kita lakukanlah apa yang kamu cintai. Nggak pernah. Malah dalam Al-Quran, ayatnya kayak gimana? Asa an yuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Bisa jadi apa yang kamu sukai itu buruk buat kamu. Dan bisa jadi apa yang nggak kamu sukai itu baik buat kamu. Loh, ayatnya aja ngejelasin kayak gitu. Makanya kita nggak boleh mendewakan apa yang kita sukai, nggak boleh. Akhirnya Asa ubah konsep yang atas, awalnya what you love, apa yang kita sukai, itu menjadi konsep mujahadah. Karena Islam itu berbicara terkait mujahadah, perjuangan. What you sincerely fight for, apa yang kamu itu dengan tulus siap berjuang di sana. Itu yang namanya mujahadah. Kita bahas satu-satu. Nah, dari mujahadah yang atas. Teman-teman, Islam itu akar katanya apa? Aslama yuslimu islaman. Artinya rela, tunduk, patuh, berserah diri. Tapi ternyata pun kita dalam Islam itu berarti rela, tunduk, patuh, berserah diri.
itu kan berarti kita menyerahkan hidup kita gitu kan ya. Kita nggak merdeka gitu misalnya. Kita nggak apa namanya, nggak sebagai muslim, sebagai manusia nggak merdeka, terikat sama Islam. Kita apa namanya, tidak do what we love. Karena kalau kita melakukan apa yang kita sukai, berbagai macam hal di dunia ini banyak yang bisa kita lakukan kayak gitu misalnya ya. Tapi kenapa kok Islam itu akar katanya aslama yuslimu islaman, rela, tunduk, patuh, berserah diri. Dan sebaik-baik orang dan ketika kita itu menjadi seorang muslim gitu ya, kita berserah diri kepada Allah, sejatinya kita ini menjadi pribadi yang merdeka. Oh, gitu teman-teman. Kok bisa? Kita berserah diri tapi ternyata kita menjadi orang yang merdeka, menjadi pribadi yang merdeka. Kenapa? Karena akhirnya kita hanya menggantungkan segala sesuatu kepada Allah saja. Teman-teman nggak bakalan takut misalnya diancam sama orang kalau nggak korupsi. Wah, nah, kalau nggak ikutan korupsi nanti diancam begini-begini misalnya. Nggak bakalan takut. Kenapa? Teman-teman hanya bergantung kepada Allah. Teman-teman diancam lagi dengan apa? Nggak khawatir. Teman-teman kehilangan harta? Nggak khawatir. Teman-teman jadi orang yang merdeka itu ketika teman-teman berislam. Kenapa? Karena akhirnya teman-teman tahu bahwa hasbi Allah. Cukuplah Allah saja bagi kita. Gitu teman-teman mujahadah tuh ya. Nah, Islam itu seperti itu. Nah, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Nih kalau misalnya teman-teman pernah mendengar atau membaca ya ayat seputar jihad di sini ya. Kalian tuh disuruh untuk berperang gitu ya. Waktu itu ya ketika masa sebelum perang Badar disuruh berperang. Wa huwa kurhul lakum, padahal itu tidak kalian sukai. Bahkan Al-Qur'an bercerita kepada kita bahwa sahabat ketika itu sebenarnya nggak tega buat berperang. Berperang itu bukan apa yang mereka cintai. Siapa yang tega berperang melawan orang-orang Quraisy? Yang mana itu keluarga-keluarga mereka loh diperangi. Kayak gitu istilahnya kan. Tapi Islam itu berbicara terkait mujahadah. Apa yang kita itu siap berjuang di sana. Makanya kalau misalnya teman-teman di sini sering ngedengar tadi kayak misalnya do what you love dan semacamnya itu menurut Asa overrated ya, terlalu digembar-gemborkan. Bagi Asa yang benar itu adalah do what you sincerely fight for. Apa yang kamu itu siap berjuang dengan tulus di sana. Nah itu baru benar. Karena nggak semua orang dapat privilege mengerjakan apa yang dia cintai. You name it siapa, tokoh-tokoh terkenal. Nggak semuanya Asa yakin itu sejak awal melakukan apa yang dia cintai. Ridwan Kamil sebenarnya nggak suka jadi pemimpin gitu ya. Mending kata beliau kan pernah cerita sendiri misalnya di Instagramnya. Kalau disuruh milih lebih senang jadi arsitek dan semacamnya kayak gitu ya. Tapi ini pilihan hidup. Saya pengen belajar dari sini, pengen bermanfaat buat masyarakat. Itu nggak beliau sukai menjadi pemimpin. Teman-teman mengenal yang namanya Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi itu dari kecil belajarnya sastra, agama, dan semacamnya. Nggak pernah kebayang jadi pemimpin perang dan semacamnya, membebaskan Yerusalem. Enggak. Tapi kemudian Salahuddin melihat keadaan umat yang perlu ditolong, melihat umat yang terhinakan, Salahuddin maju berjuang. Walaupun awalnya tidak beliau sukai kayak gitu ya. Maka pertanyaan dari poin mujahadah di sini sebenarnya apa sih yang kita itu pengen perjuangkan dengan tulus? Cita-cita orang tua perjuangkan. Nggak apa-apa kok ngikutin cita-cita orang lain. Kata siapa cita-cita sendiri itu, cita-cita itu harus cita-cita sendiri. Karena umat Al-Fatih itu punya cita-cita, cita-citanya siapa? Cita-citanya kakeknya, cita-citanya buyutnya, bapaknya, cita-citanya Nabi Muhammad, bukan cita-citanya Muhammad sendiri. Bukan cita-citanya Muhammad Al-Fatih sendiri. Kayak gitu. Nah, sekarang apa yang teman-teman siap perjuangkan dengan tulus? Cita-cita orang tuakah atau cita-cita pribadi bebas? Yang penting kita siap berjuang dengan tulus di sana. Berislam, berserah diri, siap untuk berjuang di sana. Berjuang menjadi seorang muslim kayak gitu ya. Contohnya di sini Muhammad Ali. Muhammad Ali itu pernah ngomong kayak gini, saya tuh benci latihan, kayak gitu ya, nggak suka latihan saya tuh. Tapi kemudian aku berkata pada diriku sendiri, jangan menyerah gitu ya. Berlelah-lelah dan hidup setelah ini dikenang sebagai seorang pahlawan, sebagai seorang juara, kayak gitu. Muhammad Ali menyemangati dirinya aja bahkan kayak gitu ya, nggak suka latihan, tapi ini harus diperjuangkan gitu bagi Muhammad Ali gitu ya. Kemudian contohnya Salahuddin Al-Ayyubi juga tadi ya. Salahuddin itu kalau teman-teman baca biografi beliau, salah satunya tuh karyanya saya lupa namanya ya. Itu di sana beliau bercerita bagaimana pengalaman pertama, testimoni Salahuddin Al-Ayyubi ketika pertama kali diajak ke medan perang sama pamannya, Asaduddin Syirkuh.
Katanya apa? Saya itu ketika pertama kali diajak ke medan perang, bagai kambing ditarik ke penjagalan. Ya, ditarik ke penjagalan. Salahuddin tuh mengenang ajakan pertama bertempur itu kayak gitu, kayak ditarik ke penjagalan nih, kayak gitu istilahnya ya. Nah, kemudian yang berikutnya, poin yang kedua adalah konsep yang bawah kiri ya, khalifah. Mangga kalau mau menanggapi di chat aja dulu ya, kita habiskan dulu nih materinya 10 menit lagi. Yang berikutnya khalifah. Apa itu khalifah? What you get at? Nah, kuntum khairu ummah itu kemudian apa namanya? Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, kita itu diajak menjadi khalifah itu kayak gimana sih maknanya? Kalau teman-teman di sini misalnya disuruh milih ketua kelas atau disuruh milih ketua angkatan, kira-kira teman-teman bakal milih ketua yang kayak gimana? Yang terbaik, yang paling jago kan, yang paling jago mimpin gitu, nggak bakalan yang diem-diem aja dan semacamnya, nggak aktif, nggak bisa mimpin kelas. Khalifah tuh kayak gitu. Makanya konsep khalifah itu sebenarnya konsep, kalau misalnya kita lihat visi Islam yang kemarin ya, di bulan lalu, prinsip excellence. Kita jagonya apa? Kayak gitu. Syakilah itu yang lebih umumnya khalifah. Nggak cuma syakilah, nggak cuma kita tuh jago di hal itu, tapi menjadi yang terbaik di sana. Kayak gitu. Makanya pertanyaan untuk poin khalifah di sini adalah, apa sih bidang keilmuan atau aktivitas produktif dengan performa terbaik yang kita punya? Kita jagonya ngapain nih? Ngonten YouTube, oh silahkan tuh bikin konten YouTube, kalahin Deddy Corbuzier sama Atta Halilintar misalnya gitu ya. Yang ketiga, konsep rahmah. Apa itu konsep rahmah? Apa sih sebenarnya yang rahmat, bentuk rahmat yang pengen kita berikan kepada sekeliling kita? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah itu pernah bercerita dalam Al-Quran bahwasannya Allah itu menurunkan Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi sekalian alam. Jadi rahmatan lil alamin itu sebenarnya bukan bicara terkait kita, tapi bicara terkait Nabi Muhammad gitu ya. Jangan kegeeran kita itu menjadi rahmatan lil alamin, bukan. Itu bercerita tentang Nabi Muhammad yang rahmat bagi sekalian alamnya itu Nabi Muhammad. Tapi karena Nabi Muhammad itu adalah rahmatan lil alamin, karena Nabi Muhammad itu nabinya umat manusia, maka kalau kita mengikuti rahmat sekalian alam, kita juga kebagian rahmatnya gitu ya. Nah, makanya teman-teman sekarang tinggal pilih bentuk rahmat apa sih yang pengen teman-teman berikan kepada dunia. Apa yang dunia butuhkan dari teman-teman. Misalnya butuh kemampuan engineering-nya kah, psikologinya kah gitu ya. Butuh kemampuan apanya kah, bebas kayak gitu ya. Nah, yang terakhir, ini konsep yang terbesarnya apa? Ibadah. Man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang menginginkan pertemuan dengan Rabb-nya, maka hendaklah beramal soleh dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Nah, ini goal kita terakhir. Lingkaran paling luas, ibadah. Maka pertanyaannya di sini adalah, apakah hidup kita itu sudah berada dalam ridho Allah? Pertanyaannya itu aja. Apa yang kita lakukan tuh udah diridhoi Allah belum sih? Teman-teman misalnya pengen tuh tadi dapat 3 lingkaran tadi, lingkaran khalifah, lingkaran mujahadah, lingkaran rohmah, nggak dapat tiga-tiganya. Sekarang teman-teman masih mikirin diri sendiri gitu ya, masih belum selesai dengan diri sendiri maksudnya dan semacamnya. Yang penting teman-teman pastikan teman-teman ada di semesta ibadahnya, bukan di luar semesta ibadah. Itu udah menjadi tujuan hidup yang cukup bagi seorang muslim. Kenapa? Karena tujuan akhir kita tuh ini bertemu dengan Allah. Bukan misalnya menjadi khalifah gitu ya, bukan menjadi mujahadah tadi, bukan menjadi rahmah dan semacamnya. Ketiga hal tadi itu bagian dari semestanya ibadah. Kalau teman-teman beribadah, pilih bentuk ibadahnya mau bentuk ibadah yang kayak gimana. Bermujahadah, kemudian apa namanya berkhalifah tadi, jago, ya punya syakilah, kemudian punya bentuk rahmah yang pengen dibagikan, kayak gitu teman-teman ya. Nah, bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ini ayat yang menarik. Barang siapa yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dan ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala di sisi Rabb-nya dan tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak pernah bersedih hati. Ini itu ayat dari dulu, 14 abad yang lalu, bicara terkait insecure.
Tapi kita baru sadarnya sekarang. Ini tuh bisa insecure, teman-teman. Kalau kita mengaku bahwa kita ini hendak beribadah, hendak menyerahkan diri kita kepada Allah, berserah diri kepada Allah, nggak ada rasa insecure sama sekali bagi seorang muslim. Kenapa? Baginya pahala di sisi Robnya itu yang lebih utama. Nggak ada rasa takut dan tidak pernah merasa bersedih hati. Nah, kalau teman-teman sekarang masih ngerasa insecure dan semacamnya, baca kembali Al-Baqarah ayat 112 ini. Teman-teman nggak perlu bersedih, nggak perlu takut. Kenapa? Karena yang teman-teman harapkan itu cuma pahala di sisi Robnya. Gitu teman-teman ya. Nah inilah tadi teman-teman ya, konsep dari ibadah, gitu ya, konsep dari Islam Ikigai versi Asa. Apakah ini masih bisa berkembang? Konsepnya tentu masih sangat bisa berkembang, gitu ya. Asa juga berencana mengembangkan terus konsep-konsep seperti ini, ya beristihad dengan kemampuan yang Asa bisa, kayak gitu ya, karena menekuninya juga urusan bakat dan semacamnya sekarang. Ya semoga materi tadi sekitar berapa menit kita masih punya sesi tanya jawab ya. Sesi tanya jawabnya bisa dikembangkan lagi buat teman-teman yang mau bertanya. Tadi yang mau menanggapi juga boleh banget ya, Kang Sandia Mahendra. Dipersilakan, saya kembalikan dulu kepada MC. Kepada MC dipersilakan untuk memandu kembali acara. Tafadhol. Oke. Jazakallah khair Kak Asa atas materinya ya. Masya Allah luar biasa banget nih. Nah ini waktunya teman-teman nih ya untuk bertanya. Silahkan apabila ada pertanyaan. Atau tadi Mas Mahen sudah siap-siap ancang-ancang mau bertanya sepertinya ya. Monggo dipersilahkan. Mangga yang mau bertanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi sebetulnya kan pengen tanya tapi udah kesen duluan ya. Tadi mau di chat aja tapi ternyata kondisi masih memungkinkan. Siap. Soalnya baru di perjalanan. Tadi kan Iya. menarik ya Kang Asa tentang apa namanya? Tidak ada paksaan dalam beragama ya. Jadi kan ayatnya itu merujuk pada la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Tapi seringkali kita memisahkan dengan la ikraha fiddin dengan lanjutan ayat tersebut bahwa masih ada kota bayanir rusdu minal ghoi. Bahwa di situ jelas dikatakan bahwa Allah telah jelas adanya perbedaan antara yang benar dan yang salah. Jadi seakan-akan Allah memberikan kita sindiran. Oh, sejatinya kita diberikan akal, jelas terlihat antara kebenaran dan yang salah. Gitu. Jadi tidak semerta-merta Allah memberikan kebebasan. Oh, kamu milih jadi kafir, oh, kamu milih jadi pezina, kamu jadi beriman gitu. Nah, di situ Allah menyindir sebetulnya bahwa kita itu sudah diperlihatkan mana yang benar, mana yang salah. Mana yang benar, mana yang batil. Dengan kemampuan kita memiliki akal untuk menentukan itu benar atau salah gitu. Jadi kan banyak orang-orang di orang-orang di sebagian sana mengatakan tidak ada paksaan dalam beragama, tapi melupakan ayat lanjutan ayat dari la ikraha fiddin tersebut. Maksudnya Allah sudah memberikan kita akal untuk menentukan mana yang benar, mana yang salah. Jadi tidak bisa dilepaskan antara la ikraha fiddin dengan qad tabayyana rusydu minal. Nah, mungkin itu dulu aja. Nanti kalau ada tanggapan. Terima kasih nih Kang Mahendra, poin yang bagus banget kayak gitu ya. Kenapa akhirnya tadi ketika materi juga Asa menyebutkan bahwa kita tuh nggak pernah lepas dari konsekuensi. Sebenarnya itu nyambung ya, cuma tadi mungkin nggak kesambung aja gitu materinya dengan poin yang disampaikan juga Kang Mahendra kayak gitu di sini. Bahwasanya sebenarnya kita itu sudah mendapatkan pilihan, kemudian sudah bisa menentukan konsekuensinya itu mau seperti apa. Tapi pada akhirnya pilihan itu ada pada diri kita kayak gitu loh. Orang kafir sekalipun gitu udah tahu misalnya ya, orang kafir Quraisy sudah tahu bahwasanya Nabi Muhammad itu orang yang jujur dan semacamnya udah qad tabayyana rusdu minal ghoi tadi ya. Sudah jelas gitu bahwa Nabi Muhammad itu bukan seorang pendusta. Ayatnya itu dalam tanda kutip level sastranya lebih tinggi bahkan daripada syair-syair yang disampaikan dalam pasar Ukaz gitu ya di Mekah dan semacamnya. Pada akhirnya free will kita itu tadi ya, bukan free will sih istilahnya ya. Keputusan akhirnya itu ada pada diri kita masing-masing. Tapi kita tidak pernah bisa menghindar dari konsekuensi. Nah, itulah poin berpikirnya itu di sana. Kayak gitu. Ketika misalnya tadi kita sudah tahu bahwa ternyata potensi sebagai seorang muslim itu bisa bergerak menjadi muslim yang juara atau menjadi muslim yang biasa-biasa aja. Kita bisa memilih di situ.
Apakah mau menjadi muslim yang biasa-biasa saja atau yang juara? Apakah kita itu nanti hendak apa namanya? Bahkan berbuat fasik sekalipun kayak gitu ya konsekuensinya, tapi tidak akan pernah kita bisa hindari. Bahasa filsafatnya itu filsafat konsekuensialis gitu teman-teman ya. Bagaimana kita ini memutuskan kehidupan kita itu berdasarkan konsekuensi yang ada di depan kita tadi. Nah makanya Asa juga tadi nggak berhenti sekedar membebaskan aja, tapi kita tuh nggak bisa loh menghindar dari konsekuensinya gitu teman-teman ya. Jadi poin dari Kang Mahendra ini melengkapi banget apa yang disampaikan. Terima kasih Kang Mahen. Barangkali juga teman-teman ada yang salah maksud juga ya dikiranya, wah Kang Asang bebasin nih kita masuk neraka atau enggak. Poin dari Kang Mahendra benar banget. Kita itu selain sudah apa ya, selain la ikraha fiddin itu kita sudah ditunjukkan sebenarnya dan kita bisa berpikir di sini. Pengen menjadi yang seperti apa, pengen menjadi kayak gimana, tapi kita tuh tidak akan pernah bisa menghindar dari konsekuensi yang kita pilih. Kayak gitu teman-teman. Menjadi muslim yang bertanggung jawab. Gitu hatur nuhun Kang Mahen, poinnya bagus sekali. Barakallah. Ada lagi mungkin teman-teman yang lainnya yang mau bertanya atau menanggapi? Hatur nuhun Kang Mahen ya. Barangkali tadi Asa juga salah maksud ke teman-teman, ngiranya bebas juga ya. Bener Kang Maher. Ini ada yang bertanya sepertinya ya di Slido, yaitu terkait gimana sih kiat-kiat biar nggak insecure. Nah, ini mungkin banyak ya yang lagi masa-masa online kayak gini ngelihat progres dari kawan-kawan kita gitu, kemudian dirinya sendiri itu merasa insecure gitu, Kang. Nah, kira-kira dari Kak Asa ada kiat-kiatnya nggak biar nggak insecure seperti apa? Monggo, Kak. Ya. Terima kasih Anonymous untuk pertanyaannya. Kiat biar nggak insecure, teman-teman ya. Ini pertanyaan yang menarik. Dan bicara terkait cara nggak insecure, kalau dari Asa pribadi nggak punya jawaban yang apa namanya ya, sapu jagat. Kenapa? Karena insecure-nya setiap orang itu triggernya beda-beda, teman-teman. Ada yang insecure-nya itu gara-gara misalnya tadi ngelihat postingan orang. Ada yang insecure-nya itu gara-gara misalnya dia punya berbagai macam privilege tapi nggak bisa mengoptimalkannya. Ada insecure-nya tuh bisa jadi insecure-nya tuh karena hari akhir kayak gitu ya. Takut nih barangkali nggak apa namanya ibadahnya nggak maksimal dan semacam. Insecure itu bentuknya macam-macam teman-teman ya. Nah jadi jawaban paling sepujagat dari insecure ini adalah teman-teman memahami apa sih yang pertama kali itu membuat teman-teman ngerasa insecure itu sendiri. Ngelihat medsos orang lain kah kayak gitu ya, atau misalnya ngelihat tadi ya potensi diri belum terberdayakan, melihat keadaan apa gitu dan semacamnya yang membuat teman-teman insecure. Nah, cara menyelesaikannya diselesaikan lewat penyebabnya itu. Akar masalahnya di mana? Nah, teman-teman akali masalah tersebut. Nah, tapi di sini Asa bisa ngasih ke teman-teman beberapa rekomendasi ya. Rekomendasi cara-cara secara umum biar teman-teman tuh nggak insecure. Yang pertama, itu teman-teman kalau misalnya ada di sini hobi baca buku, boleh baca buku sebenarnya ini poinnya ada banget dalam Islam ya. Cuma Asa sih belum ngelihat ada muslim yang bisa bikin buku sebagus ini kayak gitu ya. Itu filsafat teras. Filosofi teras karyanya Henry Manampiring. Nah, karyanya Henry Manampiring. Kebetulan bukunya ada di sini. Silakan teman-teman baca nih. Bukunya bagus kok kayak gitu ya. Bukunya bagus, tidak menyimpang walaupun tulisannya filsafat-filsafat kayak gitu ya. Nggak aneh-aneh gitu ya. Poinnya bagus kok di sana. Tinggal malah bisa teman-teman perkaya gitu ya isi dari buku filosofi teras ini dengan pemahaman teman-teman dalam agama Islam kayak gitu ya. Karena Asa pribadi itu sebelum baca filosofi teras, ternyata sudah melaksanakan berbagai macam poin dalam filosofi teras. Tapi, kalau filosofi teras itu dapatnya dari filsafat Stoa, inspirasinya dari mana? Dari Al-Quran dan hadis, kayak gitu. Di sejarah Nabi Muhammad, gimana sih dulu para sahabat menghadapi problem seperti ini, kayak gitu ya. Nah, itu poin yang pertama. Coba teman-teman baca buku, bisa ya buku yang self-help yang bagus di sini filosofi teras. Aku belum nemu buku lain yang sebagus ini sih ya untuk membahas terkait insecure. Nah, yang kedua, teman-teman itu ketika insecure perlu mengamati gitu ya, motivasi apa gitu ya yang membuat ego teman-teman gitu merasa insecure tadi kayak gitu ya. Misalnya selama ini teman-teman tuh selalu menjadi juara gitu tiba-tiba ketinggalan, akhirnya merasa insecure kayak gitu ya. Nah, hal yang seperti ini teman-teman cari tahu
akarnya dari mana. Kemudian teman-teman coba uraikan tuh masalah tersebut kayak gitu. Karena hal tadi, kemudian misalnya insecure-nya gara-gara poin yang ketiga, misalnya gara-gara apa lagi insecure itu biasanya ya? Ini karena aku tidak pernah merasa insecure sejujurnya ya, asli gitu ya, nggak pernah ngerasa gimana-gimana, santai banget hidupnya. Jadi aku nggak bisa berempati nih sama teman-teman yang insecure ya. Jadi mungkin teman-teman bisa baca buku Filosofi Teras, kemudian ya sebagai muslim sih, poin dalam ayat tadi itu sebenarnya sangat, apa ya, sapu jagat juga ya. Insecure itu kan berarti kita apa ya, ada posisi ego dan semacamnya mungkin yang terusik kayak gitu ya. Bahwa kita itu mungkin perlu menjadi sebaik mereka, perlu menjadi apa, bahwa pribadi kita sekarang itu bukan pribadi yang kita inginkan gitu ya. Mungkin ada yang ngerasa kayak gitu ya. Lu tuh nggak gini, lu tuh bisa lebih hebat dari ini, tapi kok mageran, pemalas dan semacamnya gitu ya. Mungkin ada yang merasa kayak gitu. Ya solusinya diuraikan satu-satu, dimulai dari misalnya, menerima diri apa adanya gitu ya, memahami tadi diri seperti apa, menerima orang lain, dan kembali ke meluruskan tujuan kita hidup tuh buat apa. Kita tuh hidup kan bukan untuk memuaskan orang lain, bukan untuk terlihat keren di media sosial dan semacamnya, kembalinya ke ayat tadi. Maka yarju liqa'a rabbih, kita tuh hendak liqa'a rabbih, berjumpa dengan Rob kita. Kayak gitu, dengan sebaik-baiknya cara berjumpa, dengan proposal hidup terbaik buat Allah, kayak gitu ya. Makanya, nggak lagi akhirnya kita tuh memandang pandangan manusia tuh sebagai pandangan menyilaukan, kayak gitu dan semacamnya gitu teman-teman ya. Mungkin rada pabaliut karena Asa sejujurnya rada kesulitan juga buat berempati dengan orang-orang yang insecure karena Asa terlalu santai hidupnya di sini. Tidak merasa insecure ya. Nah, semoga tadi bisa sedikit banyak menjawab ya permasalahan insecurity tadi. Nah, kenali diri itu bisa menjadi jalan buat teman-teman menerima diri juga gitu. Semoga menjawab Anonymous. Iya, ini ada pertanyaan lagi ya, langsung aku bahas aja ya. Kita punya waktu 10 menit lagi, Asa bisanya 10 menit lagi nih. Assalamualaikum dari Kang Alan Kalapani, Kalapati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada aspek khalifah, mujahadah, dan ibadah, dalam konsekuensi keimanan, ketika kita beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad, maka kita harus tunduk dan taat pada aturannya, sebagaimana tanggapan pemateri ketika Islam bukan hanya diterapkan secara individual, akan tetapi mengatur tentang muamalah, ukubat, dan pemerintahan Islam manusia dalam bernegara. Pertanyaannya apa? Bagaimana tanggapan Kak Asa gitu, Oh, Kak? tanggapan. Mana sih tanggap? Oh, pada aturannya. Bagaimana tanggapan pemateri? Oh, saya kira itu tanggapan di pemateri tadi. Ketika Islam bukan hanya diterapkan secara individual, tapi tentang yang lain-lainnya juga. Oke, Barakallahu Fik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Nah, teman-teman disayang Allah, jadi ceritanya Islam itu kan memang din yang bersifat holistik ya. Luas banget teman-teman ya. Kita itu tidak hanya membahas terkait konsep ibadah saja, bahkan ketika kita memandang Islam itu hanya ibadah, kita tuh sudah mempersempit ranah geraknya Islam. Islam itu bicara ekonomi, bicara politik juga, bicara sistem negara, bicara iptek, bicara seni dan semacamnya. Ada berbagai macam topik dalam Islam yang terbahas. Nah, terus pertanyaannya di sini bagaimana tanggapanku mungkin terhadap Islam seperti itu ya, oke-oke aja kayak gitu ya, bagus kok gitu ya. Sebenarnya yang menjadi masalah di sini adalah mungkin ya aku nangkep poinnya di sini, sebenarnya kita perlu nggak sih gitu mungkin ya, menerapkan segala macam konsep Islam dalam kehidupan kita gitu ya, bahkan sampai mungkin aspek pemerintahan ke arah khilafah dan semacamnya, mungkin ke arah sana gitu ya. Nah, kalau misalnya pertanyaannya ke arah sini, maka di sini kita perlu memahami fikih kondisinya. Kayak gitu teman-teman ya, fikih kondisinya. Faktanya di lapangan sekarang kita hidup di negara yang ya bukan negara Islam gitu misalnya ya. Maka kita tidak bisa serta-merta dong bilang misalnya, "Oi, ini tempat tinggal gue gitu, negara gue, lu harus pakai aturan Islam dong kalau misalnya hidup di sini," kayak gitu dan semacam. Nggak bisa seperti itu. Tapi, gimana caranya kalau nggak kayak gitu nih Kang? Apakah Islam tetap bisa punya peran aktif dalam pemerintahan, dalam negara, dan semacamnya, ketika bahkan konsep seperti itu aja nggak diterima? Nah, sebenarnya poinnya di sini adalah teman-teman, pemerintahan gitu ya, konsep pemerintahan dalam Islam itu tidak sederhana khilafah saja kayak gitu ya. Khilafah itu bentuk ya, bentuk dari
Islamnya aja gitu, bentuk dari Islam itu salah satunya khilafah. Tapi ada esensi lebih luas daripada hal itu, teman-teman, yaitu misalnya aspek syuro, kayak gitu ya. Syuronya berjalan, aspek keadilannya berjalan. Soal ekonomi dalam Islam tuh nggak bicara soal kembali ke emas dinar aja, teman-teman ya. Bahkan kalau teman-teman menggali sejarahnya, dinar itu istilahnya punyanya orang Romawi, bukan dari Islam loh. Dinar itu diambil dari namanya Raja Denarius, Raja Yunani, kayak gitu teman-teman ya. Jadi bukan berarti ojol-ojol tiba-tiba kembali ke apa namanya emas, kemudian kita meninggalkan riba. Enggak hanya itu konsep ekonomi Islam, lebih luas dari itu. Apa value utamanya? Pemerataan ekonomi. Si kaya yang punya harta bisa memberikan pemerataan ekonomi kepada mereka yang di bawah, sehingga yang di bawah itu terangkat derajat kesejahteraannya, bukan kayak kapitalisme sekarang yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, kayak gitu kan, gapnya semakin jauh. Itu kan sebenarnya value dasarnya dalam ekonomi atau keuangan Islam itu di sana, adil, yang menarik sehingga kita semua sama rata. Wah, gitu misalnya ya, pemerintahan tadi aspek syuro dan semacam. Jadi kita tuh perlu melihat lebih luas lagi dari konsep-konsep Islam yang selama ini mungkin kita pahami. Konsep khilafah, konsep ekonomi Islam seperti apa, konsep iptek Islam seperti apa, islamisasi sains seperti apa, itu perlu dilihat lebih luas lagi. Lihat esensinya di mana. Nah, selain esensi, kita juga perlu membuktikan bahwa konsep Islam itu bisa menjawab masalah. Masalahnya selama ini kita selalu bilang Islam adalah solusi, kembali ke Al-Quran dan Sunnah, tapi kita nggak nawarin solusi. Terus solusi Al-Quran dan hadis apa dalam pandemi? Solusi Al-Quran dan hadis apa untuk menanggapi keadaan utang negara dan semacamnya? Kita ditanya kayak gitu nggak paham ekonomi negara. Ditanya pemerintahan nggak paham sistem yudikatif dan lain-lainnya gitu misalnya ya. Yudikatif, eksekutif dan semacamnya. Jadi kita perlu seimbangkan sebagai muslim ya. Nggak hanya menjadikan itu jargon, tapi kita bisa menawarkan apa namanya formulasi bagaimana Islam memandang dunia kayak gitu. Kalau misalnya pengen bikin pemerintahan Islam gimana? Coba bikin pilot project-nya di RT sendiri, di RW. Kayak gimana sistem ekonomi kecil-kecilannya? Gimana sistem syuronya? Nanti pilot project-nya kalau terbukti gitu ya ternyata bagus buat daerah situ, otomatis kok akan dipakai oleh yang lain gitu ya. Nanti baru misalnya ketika konsepnya udah gede, dipakai oleh berbagai macam tempat, kita sebagai foundernya bilang, sebenarnya dulu saya punya konsep ini diambil dari Quran hadis. Nah, kan gitu orang langsung, oh bagus ya. Kayak gitu, jangan ojol-ojol kita bilang, misalnya, oh kita harus pakai konsep Islam kayak gini. Gak boleh ada umat lain yang pakai kayak gitu ya. Nanti poin dakwahnya kita nggak kena. Gitu teman-teman ya. Jadi dakwah itu bicara strategi, bicara marketing gitu. Bukan serta-merta kita suguhin gitu ya. Ini obat ini bagus kayak gitu ya. Kita perlu ngasih tahu obat ini manfaatnya apa. Tuh ada orang lain yang sembuh dengan obat ini kan kayak gitu gambarannya ya. Itu mungkin semoga cukup menjawab ya apa yang ditanyakan oleh Kang Alan Kalapati. Kemudian ada lagi mungkin yang mau bertanya, kita masih punya waktu 5 menit lagi kalau misalnya ada yang mau bertanya. Kalau enggak, kita cukupkan. Atau Kang Alan juga kalau mau menanggapi juga boleh ya. Dipersilakan. Monggo Kang Alan kalau mau menanggapi. Atau mungkin teman-teman yang lain ada yang mau bertanya? Oke, kalau belum mungkin dari saya ya Kang. Mau bertanya, semisal kan tadi Kak Asa tuh menyampaikan terkait bahwasanya kita hidup ya harus memiliki rencana gitu, perencanaan yang matang gitu istilahnya. Nah, kira-kira sepengalaman saya gitu ya dalam menyusun sebuah rencana hidup ke depannya gitu terkadang tuh malah di tengah-tengah jalan merasa ragu gitu. Apakah besok aku akan menjadi seperti ini gitu. Kayak ragu apakah saya mampu ataukah ini sesuai dengan potensi yang saya miliki gitu. Atau bahkan ketika saya merasa oh saya merasa potensi saya itu tidak di jurusan yang sedang saya pelajari gitu. Lalu timbul keraguan-keraguan seperti itu gitu sehingga pernah gitu ya saya menyampaikan terkait kendala seperti ini kemudian orang tersebut menjawab
ya udahlah coba fokus yang sekarang aja, fokus aja yang sekarang dijalani kayak gitu. Jadi seakan-akan oke, sekarang fokus dulu aja gitu ya, apa yang dijalani. Jadi sebenarnya seperti apa nih Kak? Kalau misal ada problem seperti itu, mungkin Kak Asa ada solusinya seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya Teh Isna. Jadi poin pertama yang pengen Asa luruskan di sini, yang penting bukan perencanaannya, tapi tujuannya. Nah, bukan ibarat ya, sebagaimana hadis yang kita selama ini hafalkan gitu ya. Innama a'malu binniyat, kita aja beramal itu harus ada niatnya dulu, harus ada tujuannya dulu. Nah, kita hidup niatnya tuh buat ngapain sih? Nah, jadi poin dasar yang perlu kita punya itu sebenarnya niat ini, tujuan. Seputar planning atau enggak itu emang jadi problem buat sebagian orang. Orang tuh enggak dengan mudah gitu ya bisa bikin planning di kemudian hari seperti apa. Kalau teman-teman yang LMD mungkin ya udah ikutan talent mapping, teman-teman tahu juga kan kalau ternyata melihat masa depan tuh bakat ya, bagian dari bakat. Ada orang yang mudah visioner kayak gitu ya, mudah melihat masa depan seperti apa, ada yang kesulitan dan emang pada kenyataannya ada orang-orang yang kesulitan buat merencanakan masa depan. Makanya yang penting di sini adalah teman-teman punya tujuan yang benar dulu. Kayak gitu ya. Nah, baru masuk ke poin pertanyaannya. Terus gimana nih yang benar ya kalau kita udah bikin perencanaan, terus ternyata ya kita khawatir ya di kemudian hari nggak bisa melaksanakan perencanaan itu dan semacamnya. Nah, teman-teman, perencanaan itu fungsinya ibarat checkpoint. Nah, ibarat checkpoint. Teman-teman mau ke Jakarta, itu mau pakai rute yang mana? Nah, rute itu kan perencanaan. Checkpointnya kemana aja nih? Oh, Purwakarta, tol Cipularang gitu ya. Kemudian nanti nyampe ke keluar tol ini dan semacamnya. Nah, life planning gitu ya. Tujuan hidup. Perencanaan kehidupan itu fungsinya tuh kayak checkpoint ini, teman-teman. Nah, kalau dari perjalanan, misalnya di perjalanan teman-teman pengen ke Jakarta, tiba-tiba di tengah jalan, di tengah checkpoint teman-teman, ketemu penutupan jalan gara-gara PPKM darurat. Apa yang teman-teman lakukan? Cari jalan muter kan? Cari jalan alternatif. Nah, filosofi hidup teman-teman ketika bikin life planning tuh kayak gitu. Ketika di tengah jalan teman-teman dapat hambatan kayak gitu ya, tiba-tiba ada pencegatan gitu ya. Tiba-tiba ban mobilnya meletus, tiba-tiba ini, tiba-tiba itu ada kendala apapun. Maka yang perlu teman-teman lakukan adalah beradaptasi, mengadaptasikan rencana hidup teman-teman dengan keadaan di masa tersebut. Kayak gitu. Misalnya awalnya tahun ini planningnya pengen kuliah S2, tapi gara-gara pandemi beasiswanya ditutup. Yang teman-teman lakukan apa? Teman-teman bisa mungkin sekarang akhirnya fokus belajar dulu gitu ya, lebih giat. Mungkin awalnya pengen belajar bisnisnya 3 tahun lagi setelah kuliah selesai, teman-teman kejar itu sekarang gitu misalnya ya. Cari jalur alternatif buat beasiswa lain dan semacamnya. Jadi life planning itu bukan sesuatu yang baku ya. Life plan itu bukan sesuatu yang kaku. Ketika teman-teman udah bikin life plan, kemudian di tengah jalan dapat masalah, life plan itu bisa berubah. Menyesuaikan, beradaptasi dengan keadaan di masa tersebut. Yang penting apa? Tujuannya masih sama. Masih ke Jakarta, kayak gitu. Bisa jadi mungkin teman-teman di tengah jalan akhirnya memutuskan untuk ganti jalan kayak gitu ya. Ganti jalan nih, tujuannya awalnya mau ke Jakarta dipindah jadi ke Bekasi aja deh jalan-jalannya kayak gitu ya, nggak jadi ke Jakarta, pengen ke planet lain aja deh gitu ya misalnya. Teman-teman pengen kayak gitu. Itu juga nggak masalah sebenarnya. Yang penting teman-teman di sini punya reasoning yang benar dalam memutuskan keputusan hidup tadi. Teman-teman awalnya pengen jadi dokter gitu ya, terus tiba-tiba di tengah jalan kepikiran pengen jadi saintis aja ya teman-teman pikirkan kayak gitu plus minusnya dengan rasional dan semacamnya. Jadi jangan sampai pilihan hidup teman-teman nanti itu juga terlalu banyak diputuskan lewat emosi sesaat aja. Oh, kayaknya gue nggak passion di sini deh, ganti jalan deh. Baru jalan sebentar pakai motor gitu ya, stangnya bengkok-bengkok dikit nggak jadi ke Jakarta kayak gitu misalnya. Baru ketemu hambatan dikit, ban kempes, nggak jadi ke Jakarta. Nah, jangan sampai kayak gitu ya. Teman-teman usahakan dulu gitu ya, lihat, do and learn, kemudian adaptasikan dengan kondisi teman-teman masing-masing di saat tersebut. Gitu mungkin ya, Teh Isna, semoga bisa menjawab pertanyaannya. Dikembalikan kembali kepada Teh Isna. Ya, Kak Asa, alhamdulillah ya sudah terjawab, Kak. Jazakallah khair. Oke, teman-teman, mungkin itu saja ya materi yang disampaikan oleh Kak Asa. Masya Allah, banyak banget ya pelajaran yang dapat kita peroleh. Nah, itu saya izin mengulas sedikit
apa yang disampaikan oleh Kak Asa, yaitu yang pertama terkait perlunya kita menentukan sebuah tujuan hidup kita gitu. Dengan apa? Dengan ya bisa jadi dengan ikigai tadi gitu ya. Format ikigai yang Kak Asa buat yang pertama yaitu mujahadah. Mujahadah itu kira-kira apa sih yang akan kita tulus perjuangkan gitu. Kemudian yang kedua, khalifah, bidang apa ataupun keilmuan apa dan aktivitas produktif yang mau kita lakukan. Kemudian yang ketiga itu berkaitan dengan bentuk rahmat apa yang akan kamu bawa untuk lingkungan sekitar kita. Dan yang keempat yaitu ibadah gitu ya. Ibadah yang di luar 3 poin tersebut, sehingga apakah hidup kita itu sudah berada di ridho Allah. Kalau misal kita melakukan sesuatu untuk ibadah, insya Allah tidak akan merasa insecure seperti itu. Nah, kurang lebih itu ya yang disampaikan oleh Kak Asa. Jazakallah khair. Semoga hal tersebut bisa menjadi reminder kita bersama ya, dan bisa kita terapkan seperti itu. Sebelum ditutup, apakah akan ada dokumentasi dari panitia? Perbedaan setelah sebelum pandemi dan saat pandemi. Boleh ya? Didokumentasikan sebentar. Nah, monggo teman-teman bisa on cam terlebih dahulu untuk sesi dokumentasi. Monggo teman-teman. Ini belum. Dari Kang Ihsan bisa memandu untuk sesi dokumentasi. Oke, bismillah. Semangat teman-teman, cepat aja ya. 3 kali gaya dengan cepat. Jadi 1, 2, 3 ganti ya. Gaya pertama silahkan. 1, 2, 3. Lagi gaya kedua. 1, 2, 3. Lagi gaya terakhir dengan gaya terbaiknya. 1, 2, 3. Mantap. Sudah, mangga. Oke, masuk ke acara selanjutnya yaitu penutupan. Mari kita tutup mentoring yang kedua pada sore hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Jazakallahu khair Kak Asa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.